Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk Anda semuanya. Hari ini saya kedatangan seorang tamu pejabat dan apa yang dikeluhkan beliau yaitu panik, cemas, khawatir, deg-degan, sakit kepala, sakit leher, dan sakit dada. Nah, kemudian saya bertanya kepada beliau, apa yang menyebabkan Bapak mengalami hal ini? Terjadi di 1 tahun yang lalu, dia sedang tidak suka kepada seseorang. Kemudian orang itu adalah satu orang di dalam satu kantornya. Kemudian berjalannya waktu, karena si pejabat ini sudah mau pensiun, jadi ada penggantian posisi kepemimpinan. Nah, saat ini orang yang tidak disukai tersebut menjadi pemimpin dirinya. Dulu ceritanya ketika dia ada kerjasama tertentu, kemudian si bapak ini menolak, bahkan mengusir, bahkan menyingkirkan, membuang jauh-jauh orang ini. Namun berjalannya waktu, dia malah menjadi pimpinannya. Dari situ dia mengalami timbul rasa panik, cemas, khawatir, ketakutan. Sehingga saat ini dia lebih banyak menyendiri, konsumsi obat tidur, nggak bisa tidur, tidak pernah bergaul secara sosial, bahkan tidak muncul suaranya di publik. Dan kemudian ada identiti baru di lingkungannya bahwa ini Bapak sedang mengalami sakit jiwa. Nah, tadi datang kepada saya, kemudian saya lakukan terapi. Ada beberapa terapi kognitif yang saya ajarkan, kemudian terapi perilaku, kemudian terapi persepsi, dan saya lakukan terapi Reiki untuk membersihkan efek negatif, energi negatif yang ada di dalam dirinya, terutama di cakra ajna, mahkota, tenggorokan, dan jantung. Dia tidak merasa emosi, kemudian marah seperti orang darah tinggi, tidak. Tapi lebih introvert atau menyendirikan diri, jadi mengumpat. Jadi sekarang tidak bergairah lagi dalam hidup, seperti canggung. Terus ada apa-apa selalu dikhawatirkan, selalu membuat dia panik, selalu membuat dia eman, ya. Kadang sampai hal yang terkecil pun, misalkan dia tadi pergi tidak pamit sama keluarganya, sampai jauh pun dia akan deg-degan, khawatir, seperti tidak dilindungi, seperti tidak direstui. Dan akhirnya dia balik lagi ke rumah. Ini terjadi sampai jauh. Misalkan kalau di sini di Jepara, bisa jadi perjalanan sampai Semarang, sampai ke Salatiga. Kemudian pada saat di sana dia ingat, wah tadi saya belum pamit sama keluarga. Nah, dari situ dia gemetar, berkeringat, sampai pusing dan tidak terkendalikan. Nah, itu efek dari kekhawatiran yang awalnya ditimbulkan oleh dirinya ketika dulu berinteraksi dengan seseorang yang akhirnya sekarang menjadi pimpinan dalam jabatannya, dalam kantornya. Kemudian saya lakukan namanya terapi. Nah, perlahan-lahan tadi saya leveling, dan pada saat selesai levelnya dari awalnya 9, dia merasa 10, namun dia pikir-pikir agak netral, kemudian dia sebut 9. Nah,
Mungkin kalau 10 pas kejadian langsung dia menyebutnya. Namun ini adalah 9, kemudian saya bangkitkan emosinya, saya bangkitkan rasa paniknya, saya bangkitkan deg-degannya sampai keringat dingin keluar. Kemudian saya turunkan levelnya dengan terapi. Dan akhirnya dia sudah merasa nyaman di level 3. Dari situ dia mulai bisa berpikir, dia mulai bisa menyikapi, dia mulai bisa mengarahkan diri untuk menjadi lebih baik. Dan bahkan saya inginkan untuk berhenti minum obat tidur. Tidurlah dengan cara ini. Nah, ini apa tujuan saya menyampaikan cerita ini? Hidup ini adalah persepsi, ya. Apa yang direspon jiwa kita itu adalah persepsi. Tidak ada maknanya jika kita tidak memaknai. Dan ada maknanya jika kita memaknai. Misalkan, Anda melihat seseorang yang tidak layak Anda pandang dan kemudian terlintas di pikiran Anda. Terlintas di depan Anda, berjalan di depan Anda. Nah, Anda akan memaknai dua cara. Satu adalah Anda bahagia dan satu adalah Anda terganggu. Nah, ini adalah persepsi. Ini adalah benda atau bentuk yang kita harus bisa persepsikan. Kalau kita memaknai baik, maka timbal baliknya adalah baik pada diri kita. Kalau kita memaknai buruk, maka timbal baliknya adalah buruk pada diri kita. Itu tidak hanya berlaku pada orang, pada benda boleh, pada hewan boleh, pada tumbuhan boleh, pada apapun yang memicu panca indera kita. Kalau kita bisa mengatur persepsi kita, maka kita akan bisa lebih hidup, lebih baik. Tapi kalau kita tidak bisa mengatur persepsi di dalam panca indera kita, kita akan terganggu. Bukan hanya dalam jiwa, namun dalam fisik. Tubuh fisik kita bisa kena. Kalau sudah tidak kuat jiwa kita, maka luka itu akan menempel di tubuh fisik. Kalau tubuh fisik tidak kuat, maka jaringan di tubuh fisik akan rusak dan bisa jadi pecah. Misalkan terjadi stroke, terjadi penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, dan sebagainya. Maka saya harap Anda hati-hati, Anda pahami persepsi kehidupan ini. Anda pahami dengan jeli, apakah saya mempersepsikan baik atau tidak baik. Nah, silakan Anda pahami apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda kecap, apa yang Anda hirup, apa yang Anda sentuh. Apakah membuat persepsi baik atau tidak baik. Persepsi baik akan menimbulkan kebaikan, persepsi buruk akan menimbulkan keburukan. Jadi, untuk orang-orang yang punya hati, hiduplah dengan hati-hati, ya. Yang tidak punya hati, saya doakan agar hatinya baik. Terima kasih. Salam Rahayu. Sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.